Yashihon, kamu pergi kemana? Cepat pulang. Siap-siap menikah dengan Tuan Sao. Dengar nggak? Aku nggak mau nikah. Kalau mau nikah kamu aja yang nikah. Halo. Nona Ye, driver pengganti Lufen, siap melayani. Antar aku pulang. Nona Ye, kamu sudah sampai. Aku. Kamu mau tanggung jawab gimana sama aku? Ini 500.000. Ambil dan cepat pergi. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kamu anggap aku cowok ganteng ya? Masak sih, pemuda baru yang punya 4 hal. Kalau punya harga diri jangan ambil. Tambah duitnya. 500.000 aja mau usir aku. Kamu terlalu meremehkan aku. Kemarin itu malam pertamaku. Harga pas 5 juta. Kurang 1 rupiah pun gak boleh. Cowok ganteng ini. Kamu ini dapat untung malah ngelunjak. Gak mau kasih duit juga boleh. 'Penembak sudah pergi. Mereka cuma mau menakut-nakuti kamu. Tapi, kamu sebenarnya ngelanggar siapa? Kemarin dikasih obat. Sekarang sampai pakai senjata. Lagi syuting film ya? $2 juta ini aku kasih buat sebagai imbalan udah nyelamatin aku tadi. Sudahlah. Aku nggak mau. Pakai senjata api segala. Uangmu ini pasti susah didapat. Aku takut nggak ada nyawa buat nikmatin. Mending jangan rusak aku deh. Udah takut aja. Ini bukan masalah takut atau enggak. Cuma nggak mau bikin masalah yang nggak perlu. Kemarin aku udah kehilangan keperawanan. Aku nggak mau nyawa kecilku ikutan hilang. Lu emang bajingan. Kalau nggak ada apa-apa, aku duluan ya. Ada apa-apa juga jangan cari aku. Dadah. Jangan ketemu lagi. Pergi sana. Wah. Ngapain liatin? Serius banget. Fanchi, lu dateng. Cepat lihat berita bom. Cewek tercantik di Jiangzhou mabuk di bar, ditemani cowok bayaran. Wanjir. Kenapa Fenga? Cewek ini semalam aku yang tidurin. Fanchi, lu emang jago banget. Lu juga kerja sampingan jadi gigolo ya? Pasti duitnya gede nih. Bisa nggak kasih tahu aku juga cari janda kaya? Fugui. Otak lu kemasukan air apa? Omongan Fangirl bisa dipercaya. Lu tahu nggak cewek ini? Siapa? Iya nih. Dia anak selang keluarga ya di Changzhou. CEO grup Yunya. Yes Hihan. Keluarganya itu keluarga nomor 2 di Jiangzhou. Orang kayak dia. Dikejar-kejar banyak orang. Berita ini pasti palsu. Fangirl. Apa kamu menipuku lagi? Saudara kapan pernah membohongi kalian? Aku masih punya dia di tubuhku. Bagaimana dengan stroberi yang kamu tanam di tubuhku? Lihatlah. Yes Hihan. Nona Ye. API yang membuat and case ini. Apa ada urusan? Mencari seseorang. Nona ya. Siapa yang Anda cari? Aku mencarinya. Aduh, Fangirl. Kenapa kamu lari? Nona Ye mencarimu. Jangan tarik aku. Aku tidak kenal siapa itu Nona Ye. Aku harus menghasilkan uang untuk keluarga. Minggir. Kenapa begitu cepat? Sudah tidak mau bertanggung jawab. Tadi malam di tempat tidur. Bagaimana kamu bersumpah padaku? Apa? Aku tidak salah dengarkan. Fangirl ini benar-benar tidur dengan Nona Ye. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini lebih menyakitkan daripada dibunuh. Bisa jadi. Nona Ye. Maaf ya. Tolong pakai baju dulu. Aku tidak mengenali kamu. Lu fan. Nona Ye. Bukankah aku sudah bilang, aku tidak mau uangmu. Kita sudah selesai. Bilang selesai berarti selesai. Aku setuju kapan? Lalu apa maumu? Dengar ya. Aku juga korban. Aku tidak punya uang untuk memberi kompensasi padamu. Siapa yang peduli dengan uang kotormu itu? Sekarang ambil buku KKMU dan KTPMU. Ikut aku ke kantor catatan sipil untuk menikah. API, aku tidak salah dengarkan. Nona akan menikah dengan Kak Fen. Dunia ini terlalu gila. Putri keluarga kaya akan menikah dengan seorang kurir. Nona Ye. Jangan terlalu lancang. Aku sudah memberikan separuh hidupku. Hal yang paling berharga padamu. Sekarang kamu masih ingin menyiksaku untuk sisa hidupku. Kamu terlalu keterlaluan. Dasar brengsek. Bagaimana bisa menikah denganku? Apakah kamu merasa terhina? Tidak. Aku hanya tidak suka.
Wanita yang terlalu aktif. Pria brengsek. Kurasa kamu hanya tidak ingin bertanggung jawab. Aduh. Sudahlah, berhenti. Zaman sekarang, masih main drama tangis dan ancam bunuh diri. Katakanlah, selain untuk menyenangkan keluarga, ada alasan lain untuk menikah palsu denganku. Bagaimana kamu tahu? Menebak saja. Seperti kamu putri muda. Selain untuk menghindari perjodohan keluarga, apalagi alasannya? Tapi, semalam kamu diracuni. Pagi ini dikejar pembunuh bayaran. Sekarang datang mencariku untuk menikah. Aku tebak. Apakah ada yang mengancammu untuk tidak menerima perjodohan? Bagaimana kamu tahu? Begitu jelas. Aku pintar saja. Kamu memang benar tentang satu hal. Aku benar-benar mendapat ancaman dari seseorang. Kelagaku memaksaku untuk menikahi Zhao Yichen. Si brengsek yang tak punya hati nurani itu. Zhao Yichen juga sudah bilang, dia tidak akan menikahi siapapun selain aku. Sekarang ada orang lain yang mengancamku. Bilang kalau aku menikah dengannya, dia akan membunuhku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lagi. Hanya bisa datang ke kamu untuk menikah. Asalkan kamu menikah denganku. Kedua masalah ini bisa terselesaikan. Aku bisa langsung memberimu 5 juta. Setahun kemudian, kita bercerai. Tidak ada yang berhutang apapun. Aku tidak butuh uang. Kamu dan bibimu tinggal di pemukiman kumuh di kota ini. Pagi kerja sebagai kurir, malam kerja sebagai supir. Kamu hemat-hemat hanya untuk menghemat uang buat bibimu berobat. Kamu bilang padaku, ini namanya tidak butuh uang. Kamu menyelidikiku. Aku hanya ingin lebih mengenalmu. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam dengan bibiku. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Brengsek. Aku tidak akan pernah mencari kamu lagi. Aku anggap saja semalam aku ditiduri babi. Bukan. Nona Ye. Abang Fan, kamu benar-benar tidak berniat menerima Nona Ye. Dia sudah menangis. Fugui, abang kasih tahu kamu. Bukan karena perempuan menangis. Kamu harus menghiburnya. Jangan terlalu banyak ikut campur. Ayo kerja, kita pergi. Abang Fan, bagaimana caramu bisa dekat dengan Nona Ye? Ajari aku dong. Aku juga pengen cari cewek kayak buat jadi istri. Kejantanan abang, kamu nggak ngerti. Tipe cewek kayak gitu paling ribet. Kamu sih, mending cari cewek yang baik aja. Bener juga. Hati-hati, Fan. Fugui. Fugui, tahan ya. Aku antar kamu ke rumah sakit. Lu Fan, kamu nggak apa-apakan? Yezihan, kok kamu di sini? Aku nggak pergi, selalu ngikutin kamu dari belakang. Cepetan naik mobilku. Aku antar dia ke rumah sakit. Hei, Kamu ya, yang semalam sama Ye Sihan. Aku parenting kamu. Segera minggat dari Jiangzhou. gila. Berani-beraninya ngecut telepon gue. Kamu bakal nyesel. Langsung bilang aja. Anak muda, kali ini yang kena temanmu. Besok giliran kamu. Ini peringatan kecil buat kamu. Besok malam sebelum kamu nggak minggat dari Jiangzhou, nasibmu cuma mati. Kamu ya, berani-beraninya ganggu temanku. Gue jamin, ini bakal jadi hal paling kamu sesali seumur hidup. Lu Fan, ada apa? Nona Ye. Maaf merepotkan kamu antar Fugui ke rumah sakit. Aku masih ada urusan. Dulu ya. Kamu mau kemana? Aku mau cari mobil yang nabrak itu, buat ngobrol sama mereka. Aku ikut sama kamu. Mereka bodyguard perusahaan aku. Aku suruh mereka antar Fugui ke rumah sakit. Ini gara-gara aku. Aku gak bisa diam aja. Aku ikut sama kamu ya. WK. Ayo. Sopir Passat di depan pintu siapa? Keluar. Lu cari masalah ya. Aku gak sabaran, mending lu jangan banyak bacot. Lu kuma tukang delivery Risa. Berani ngomong gitu sama aku. Udah mau mati ya. Lu Fan, hati-hati. Berhenti. Bos. Itu lu ya, yang nyuruh orang nabrak teman aku. Aku. Lumayan juga. Cepet banget nemu. Berani ganggu teman aku jamin, ini bakal jadi hal yang paling lu sesali. Asal teriak-teriak aja. Bos, aku bilang. Nona Ye bukan buat lu. 2 hari ini, minggat dari Jiangzhou. Kalau enggak, yang berikutnya di rumah sakit, itu lu. Bos lu siapa? Kenapa ngaturin ini semua? Ditanya nih, bos lu siapa? Lu siapa sih? Berani nanya nama bos aku. Gak mau ngomong ya? Gak apa-apa, kita urusin satu-satu. Barang siapa yang nyetir tadi? Gue yang nyetir.
Kenapa? Ngaku aja. Hidup selanjutnya. Jangan nyetir lagi. Kamu berani? Ah! Si tukang antar makanan. Malah sok jadi dewa. Gua bakal bunuh lu. Gua ganti nama kayak lu. Jangan dong. Tukang antar makanan kenapa? Tukang antar makanan. Masih bisa bikin lu mati. Lu jago berantem. Jago berantem buat apa? Lu bisa lawan 10 orang. Lu bisa lawan 200 orang. Gua punya 200 orang di luar. Gua nggak percaya lu bisa bikin dia lumpuh. Yang lu maksud orang-orang di depan pintu itu. Baguslah, sekalian selesaiin biar cepat. Anak kecil sombong. Sampai sekarang masih berani tantang 200 orang gua. Lu beneran nggak tahu cara nulis kata mati. Lu fan. Jangan sok jago. Sekarang orangnya terlalu banyak. Lu nggak bakal bisa selesaiin ini. Cuma sekumpulan ayam kampung. Walaupun ngumpul bareng, masih nggak ada apa-apanya. Gua bisa selesaiin. Lu sendirian. Nggak bakal bisa lawan mereka. Lu cuma tukang antar makanan. Nggak perlu sok jago. Sekarang nyesel udah telat. Kuma perlu gua kasih parenta. Kalian semua bakal hancur. Banyak bacot. Nona Ye, lu harus ingat 2 hal. Pertama, pria di depan lu ini sangat kuat. Kedua, jangan pernah lupa yang pertama. 30 detik aku akan membuat sampah-sampah di luar itu. Semua rebah. Dengar baik-baik. Bunuh anak ini. Potong jadi 8 bagian. Lu fan. Anak itu pasti mati. Wajah putihmu itu juga tidak berguna. Bawa mayat anak ICU. Masuk ke sini. Lu fan. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan begitu banyak orang? Lu fan, kamu terlalu hebat. Bahkan 200 orang pun tidak bisa mengalahkanmu. Masih muda saja. Sekarang aku mau urusan yang serius. Wanita, minggir. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu dalam semua ini? Bai Feng yang menyuruhku. Aku juga tidak tahu kenapa dia mau berbuat seperti ini. Nonya, Ternyata dia. Kamu kenal dia. Bai Feng. Di jalanan dikenal sebagai Jie Bai. Dia bos di distrik timur di Jiangsu. Juga orang besar yang terkenal. Tapi aku dengannya tidak ada konflik. Urusan Yezihan sudah selesai. Kalau soal kamu menabrak temanku, aku ganti rugi. Aku ganti rugi. 20.000. kamu ngasih pengemis temanku ini. Biaya pengobatan, biaya kehilangan pekerjaan, biaya perbaikan mobil, biaya kerugian mental. Total 200.000. 20. Kasih uang. 200.000. Liu Zi. Kasih uang. Lu fan. Maaf. Kalau bukan karena aku, temanmu juga tidak akan kena masalah. Kamu bantu aku antar Fugui ke rumah sakit. Aku bantu kamu cari tahu siapa dalangnya. Kita berdua sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Menikah ya menikah. Kamu mau cari orang buat main drama. Masalah ini sudah selesai. Paham? Dah. Kamu. Lu fan. Ini kamu yang memaksa aku. Bibi, makan jeruk aja. Kenapa kamu di rumahku? Aku datang lihat Bibi. Kamu anggap omonganku seperti omong kosong ya. Bocah kurang ajar. Sangat tidak sopan. Aku yang minta Zihan masuk. Kamu duduk. Aku ada omongan sama kamu. Xiao Fan. Zihan sudah cerita tentang dia dan kamu. Sudah bilang sama aku, kamu laki-laki, harus bertanggung jawab. Bibi. Aku juga korban dalam hal ini. Ini omongan yang seharusnya diucapkan laki-laki. Ini namanya mengelak tanggung jawab. Bibi,
Hal ini memang bukan salah dia. Aku juga ada tanggung jawab kalau dia benar-benar tidak mau. Ya sudah. Aku pergi. Zihan duduk. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Masalah ini, Bibi akan membela kamu. Zihan ini calon istri. Aku sudah yakin. Karena kalian sudah menikah. Kamu harus bertanggung jawab. Jangan bicara sembarangan lagi. Hati-hati, hati-hati aku pukul kamu. Terima kasih Bibi. Bibi. Aku keponakanmu. Kenapa kamu membela dia? Dia kasih kamu minum apa? Aku suka Zihan. Dia manis dan mengerti. Jauh lebih baik dari kamu. Aku kasih tahu, Zihan sekarang sudah menjadi menantu keluarga Lu, maka urusannya adalah urusan keluarga Lu. Kamu mau bagaimana? Pergi temui Bai Feng dulu. Lihat dia mau apa. Karena kamu mau temui dia. Aku punya sesuatu. Mungkin bisa berguna buat kamu. Kamu lihat Bai Feng. Kasih dia lihat pisau ini. Bibi ini. Ini pemberian seorang teman lama. Bai Feng lihat pisau ini. Seharusnya akan membantumu. Memberikan sedikit bantuan. Beneran nih. Coba aja. Kalau nggak berguna juga nggak apa-apa. Lagi pula Bai Feng kecil. Nggak akan mengancammu. Ini urusan aku juga mau bantu. Lu Fen, aku ikut temui Bai Feng. Kamu. Sudahlah. Kamu nggak bisa angkat. Tangan nggak kuat. Nanti cuma bikin repot. Diam di rumah aja. Bibi sudah mengaku, aku adalah menantu keluarga Lu. Tentu saja aku harus ikut. Jangan tinggalkan aku. Aku bilang tidak boleh ya tidak boleh. Nanti kalau berkelahi, aku harus jaga kamu lagi. Repot banget. Bibi. Dia mengganggu aku. Bibi, kamu harus bela aku. Xiao Fen, jangan ganggu Zihan. Dia mau ikut. Ya bawa dia aja. Dengan kemampuanmu. Sekalian bawa 10 orang pun. Nggak masalah. Bibi. Aku. Dengar nggak? Bibi sudah setuju aku ikut. Kalau kamu nggak bawa aku, berarti kamu nggak dengar omongan Bibi. Zihan, nanti aku kasih nomor telepon Xiao Fen ke kamu. Kalau ada apa-apa, langsung telepon dia aja. Dia pasti datang. Kalau dia berani ganggu kamu, langsung bilang ke Bibi. Bibi yang bela kamu. Terima kasih Bibi. Ayo Nona Ye. Bibi, aku pergi dulu. Nanti setelah masuk, bicara baik-baik. Jangan bikin mereka marah. Ngerti nggak? Nona Ye jangan khawatir. Aku orang yang sopan dan beradab. Gak akan berbuat macam-macam. Semoga saja. Tunggu dulu. Klub belum buka. Nanti sore baru buka. Aku mau cari Jiebai. Aku adalah Nona Ye Zihan. Mau ketemu sama Jiebai. Kamu pasti putri keluarga Ye. Jibai sedang sibuk. Tunggu di luar dulu. Nanti kalau Jibai sudah tidak sibuk, saya akan kabari kamu. Yang ngantar makanan cepat pergi. Ini bukan tempat untukmu. Dia suami saya. Datang bareng saya. Kamu harus lebih sopan. Suami. Tidak menyangka putri keluarga Ye yang terhormat. Menikah dengan tukang antar makanan. Cantik. Selera kamu memang unik ya. Mana Bai Feng? Suruh dia keluar ketemu saya. Teman-teman, ada yang buat onar. Siapa yang buat onar? Siapa? Jangan-jangan. Kami bukan mau buat onar. Kami mau ketemu Jiebai untuk bahas sesuatu. Omong kosong. Ada yang bahas sesuatu kayak gini. Menurut saya kalian memang mau buat onar. Siapa yang mulai duluan? Tinggalkan satu tangan dan satu kaki dulu. Baru ketemu Jibai. Ini urusan antara kami pria. Kamu cewek ngapain ikut campur? Diam aja. Lu Fen, kamu diam. Serahkan pada saya. Kamu tidak dengar apa saya bilang. Mundur. Saya kasih waktu 3 menit. Suruh Bai Feng keluar ketemu saya. Kalau tidak saya hancurkan tempat ini. Kalau tidak saya hancurkan tempat ini. Tukang antar makanan. Sok jagoan. Berhenti. Jibai. Sudah lama tidak melihat pemuda yang nekat seperti ini. Jiebai. Lu Fen bukan dia. Nona Ye, masalahmu kita bicarakan nanti.
Kamu yang melumpuhkan kedua kaki Black Panther. Kamu tahu apa konsekuensi dari tindakanmu? Tidak tahu. Bulan lalu ada orang yang membuat onar di sini, melukai salah satu anak buahku. Aku menyuruh orang memotong keempat anggota tubuhnya, memotongnya menjadi daging cincang, memberikannya kepada anjing mastifku. Sisa tubuhnya masih ada di sumur kering di pinggiran selatan. Kakak Bai, Lufan benar-benar tidak sengaja. Kamu lihat berapa ganti rugi yang harus dibayar. Aku yang akan menggantikannya. Aku membiarkanmu bicara. Tampar mulutmu. Banyak bicara. Kamu berani memukulku. Berani sekali. Bagaimana kamu tidak bisa dipukul? Bisa. Coba pukul lagi. Yeji, habisi dia. Aku akan memotongnya sedikit demi sedikit. Ya. Pure Henti, bagaimana kamu bisa memiliki pisau ini? Dari ekspresimu sepertinya kamu mengenalnya. Jadi sekarang, apakah kamu ingin terus melumpuhkan keempat anggota tubuhku? Atau kita pindah ke tempat lain untuk berbicara? Hei, kamu benar-benar lucu. Mengeluarkan pisau setengah rusak untuk menakut-nakuti orang. Mengapa kamu tidak mati saja? Kakak Bai. Diam. Baru saja banyak kesalahan. Mohon maaf, Lu Xiao. Jika Anda tidak keberatan, mari kita naik dan berbicara. Baiklah. Aku akan berbicara dengan Bai Feng dulu. Kamu tunggu di mobil. Kami datang bersama-sama. Tentu saja kami akan pergi bersama-sama. Tidak menyangka kamu ini perempuan. Cukup setia kawan. Jangan khawatir. Aku tidak akan merusak urusanmu. Pergilah. Siapa yang peduli dengan ini? Aku hanya takut kamu naik sendirian. Tidak tenang denganmu. Nona Ye, jangan khawatir. Aku dan Tuan Lu hanya akan membicarakan beberapa hal. Ayo pergi. Tuan Lu, silakan. Gadis cantik ini, aku masih harus mengantar pesanan nanti. Kamu ini ingin membuatku kena tilang karena mabuk. Maaf, aku kurang mempertimbangkan. Jus boleh. Kamu tidak takut aku benar-benar membunuhmu? Kamu seharusnya bersyukur. Tidak ada aura pembunuhan padamu. Tidak. Kamu sekarang sudah jadi mayat. Tuan Lu, tolong jangan. Jangan. Sekarang kita bisa ngobrol dengan baik. Tuan Lu, saya tidak tahu kalau Anda sebesar ini. Barusan saya banyak bersalah. Mohon maaf. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Aku masih harus mengantar pesanan nanti. Ceritakanlah. Pisau patah ini, apa hubungannya denganmu? Pisau patah ini milikku. Dulu saya dikejar musuh. Untungnya diselamatkan oleh seorang ahli. Saya memberikan pisau patah ini padanya. Asal ada orang membawa pisau ini untuk menimpa saya. Apapun perintahnya, saya akan melakukannya tanpa ragu. Tapi boleh tanya Tuan Lu, bagaimana Anda mendapatkan pisau ini? Pisau patah ini diberikan oleh Bibi. Apakah orang yang menyelamatkan Bai Feng dulu adalah Bibi? Bibi menyuruh saya membawa pisau ini untuk menemui Bai Feng. Mungkinkah dia ingin saya menaklukkan Bai Feng untuk digunakan sendiri? Orang yang menyelamatkan Anda dulu, apakah Margalu? Seorang wanita. Benar. Bolehkah saya bertanya Tuan Lu, siapa sebenarnya orang hebat ini dan hubungannya dengan Anda? Dia adalah bibiku. Oh ya. Apakah yang Anda katakan dulu masih berlaku? Jika seseorang membawa pisau patah ini untuk menemui Anda, apapun perintahnya, Anda tidak akan menolak. Tuan Lu, Anda bercanda. Saya ini memang tidak terlalu pintar, tapi setidaknya kejujuran. Saya punya. Nyawa saya ini diberikan oleh bibimu. Apalagi hanya perintah, selama bibimu membutuhkan. Bahkan jika harus mengambil kepala saya tidak akan mengerutkan dahi. Tidak perlu serius amat. Saya tidak akan mengambil nyawamu. Saya tanya kamu, siapa yang menyuruh memberikan obat pada Yezihan? Siapa? Tuan Lu, masalah Nona Ye ini agak rumit. Jika Anda terlibat, pasti akan menembakkan masalah. Kamu pikir saya mau ikut campur? Jangan banyak bicara. Langsung jawab pertanyaan. Ya. Yang menyuruh saya memberikan obat pada Nona Ye dan mengancamnya adalah putra tertua keluarga Zhao, Zhao Yichen. Zhao Yichen memori saya untuk menyerahkan Nona Ye padanya. Keluarga Zhao yang nomor 1 di Jiangzhou. Benar, keluarga Zhao di Jiangzhou, meski tidak bisa dibilang menguasai segalanya. Tapi, mereka bisa dibilang penguasa kota ini. Mencontohkan tiga dunia, hitam kiri dan merah. Dan termasuk keluarga Ye, yang disebut keluarga kaya lainnya. Dibandingkan dengan keluarga Zhao, sama sekali tidak ada artinya. Senang mengirimkan hal tapi sejauh yang saya tahu, di balik keluarga Zhao ada orang hebat. Orang besar. Di balik keluarga Zhao ada orang besar. Benar, keluarga Zhao mengendalikan tiga dunia, hitam putih dan merah. Hitam adalah saya. Lumayan menarik. Masalah Yezihan, Anda terus memantaunya. Ada gerakan apapun dari keluarga Zhao, segera beritahu saya. Selain itu, bantu saya cari tahu siapa yang melukai bibi saya. Saya pergi dulu. Hei Lu Xiao, saya akan mengantarmu. Baik.
Menghormat Lu Shao. Lu Fan, kamu baik-baik saja. Baik, semuanya sudah selesai. Bai Feng juga tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Tergila-gila dengan aura raja saya. Mengakui saya sebagai bos. Jadi, saya hanya bicara beberapa kata dengannya. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana mungkin dia mengakui kamu sebagai bos? Cepat katakan apa yang kalian bicarakan tadi. Saya sudah bilang kamu tidak percaya. Sudahlah, masalahnya sudah selesai. Cepat pulanglah. Saya masih harus bekerja. Saya akan pergi ke grup Hongning untuk menagih utang. Kamu temani aku pergi bersama. Grup Hongning. Grup Hongning berutang kepada kita 30 juta yuan. Tanpa uang ini, bisnis kita akan sulit berkembang. Jadi, Tidak tertarik. Tidak mau pergi. Lu Fan. Lu Fan. Pria tampan sepertimu, siapa yang peduli dengan bantuanmu? Aku bisa menagih sendiri. Bibi, kamu masak lagi. Masakan daging tumis favoritku. Aku sudah mencium aromanya dari lorong. Dasar bocah, pulang karena mencium aroma ya. Cepatlah, hari ini aku sudah memasak sup kepala ikan untukmu. Xiao Fan, bagaimana kabar Miss Ye? Beberapa keluarga besar sedang bertikai. Ada yang tidak ingin pernikahan antara keluarga Zhao dan Ye terjadi. Jadi mereka sengaja membuat masalah. Bai Feng hanyalah karakter kecil saja. Keluarga Zhao bisa menjadi besar di Jiangzhou. Kekuatan di balik layar mereka tidak boleh diremehkan. Mereka pasti tahu apa yang sedang terjadi. Tindakan kecil keluarga Wu? Sepertinya, mereka hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Sekarang kamu telah menyinggung keluarga Zhao dan merusak rencana keluarga Wu. Kamu sudah menjadi target semua orang. Lebih hati-hati. Jangan anggap remeh musuh. Hanya beberapa keluarga kelas rendah. Aku sama sekali tidak menganggap mereka serius. Ini siapa? Lu Fan, aku di grup Hongning, di ruang kerja direktur utama. Tolong selamatkan aku. Masalah. Mulutnya bilang masalah, tapi lari lebih cepat dari siapapun. Saya di kantor direktur Chao Hongning. Cepat datang selamatkan aku. Chao Hongning, kamu mau apa sih? Chao Hongning, jangan mendekat. Saya peringatkan kamu, kalau kamu berani macam-macam, keluarga Ye pasti tidak akan membiarkanmu. Keluarga ya? Keluarga Ye apa sih? Saya orangnya Xiao Shao. Hari ini, kamu sendiri yang datang. Saya akan menikmati. Rasanya si cantik nomor 1 di Jiangzhou. Hahaha. Perci, pasang mesinnya. Dengan si cantik nomor 1 di Jiangzhou. Film aksi cinta. Harus disimpan baik-baik. Nanti bisa dinikmati pelan-pelan. Mungkin nanti, ada klien yang mau menikmati. Bisa dijual dengan harga bagus. Oke. Kamu brengsek, barusan sudah kirim pesan ke suamiku. Dia pasti akan segera datang. Kamu tadi tidak dengar jelas apa yang saya bilang ya? Kamu pikir, kamu masih seperti dulu. Satu pesan. Bisa memanggil Xiao Shao. Kamu terlalu naif. Dia sekarang pasti ingin membuangmu ke kandang babi. Dia bukan suamiku. Bukan Xiao Yichen. Aduh, jangan-jangan. Si tukang antar yang bau itu ya? Saya peringatkan kamu, suamiku jago bela diri. Kalau kamu berani macam-macam padaku, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Hahaha. Kamu memang lucu banget. Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir, seorang tukang antar makanan bisa datang ke sini dan membawamu keluar dengan selamat. Aduh. Ye Zong, suamimu belum sampai. Mungkin kita bisa pemanasan dulu. Menangku dia caranya. Kita mulai serius. Dasar bajingan, lepaskan aku. Ye Zong, Aku memang tidak suka memukul wanita. jangan paksa aku. Hari ini, kamu tidak mungkin keluar dari sini dengan utuh. Baiknya kamu tenang. Jangan cari masalah. Lajepila, kamu sudah bermain dengan tukang antar yang tidak dikenal. Jangan berpura-pura suci di sini. Lepaskan aku. Jangan mendekat. Wah. Ada rekaman juga. Cao Dong mainnya seru ya. Oh, ternyata kamu yang kasih Xiao tanduk hijau. Berani juga ya, berkeliaran sendirian ke sini. Sayangnya, hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Benarkah? Aku ingin lihat bagaimana kamu menahanku. Bei Jinggan, seorang tukang antar. Berani berbuat semaumu di sini. Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Segera pergi dari sini. Anak baik, berani memukul orangku. Berani sekali. Aku paling benci orang yang memaksa. Udah zaman apa sekarang? Mau gratisan aja, gak malu apa? Lu tahu gak siapa gue? Gue tinggal telepon. Lu bisa mati gak ketahuan. Serem amat. Gue masih ada beberapa orderan belum diantar. Gak ada waktu buat ngobrol sama lu. Ayo pergi.
Siapa yang berani pergi tanpa perintah gue? Xiao Chao. Berani-beraninya lu lukai kaki gue. Gue bunuh lu. Wah, masih keras juga mulut lu. Mau diapain dia? Gue mau bikin dia cacat. Yes, Hihan. You peringatin Liu. Jangan macam-macam. Hati-hati gue bikin lu bisa lihat matahari besok. Lu suka mainin cewek ya? Sama lu juga, hal jahat kayak gini. Pasti sering lu lakuin kan? Jangan-jangan mendekat. Gue peringatin kalian. Gue udah kirim pesan ke Kak Bai. Dia pasti segera datang. Kalian semua bakal mati. Kak Bai. Bai Feng. Takut ya? Kak Bai dan Xiao Chao kan temenan. Dia pasti gak bakal biarin kalian. Oke deh. Gue tunggu aja dia. Gue pengen lihat. Gimana dia gak biarin gue. Udah gak ada urusan sama lu. Lu pulang aja dulu. Gak bisa. Gue belum dapat duitnya, masih gak bisa pergi. Perusahaan mereka hutang grup Yunya 30 juta. Saya datang ke sini hari ini karena dia menelepon. Katanya suruh aku datang harus mengambil uang. Grup Yunya sekarang sudah sangat ketat. Jika uang ini tidak bisa dikembalikan, perusahaan kita akan berada dalam bahaya. Baiklah. Tunggu sampai dia datang baru bicara lagi. Pakai bajumu. Kalau tidak, orang lain akan mengira kamu eksibisionis. Kamu yang eksibisionis. Terima kasih ya. Jangan berterima kasih, aku sudah tahu. Berkaitan dengan wanita sepertimu, pasti tidak ada hal baiknya. Ternyata benar, malah satu masalah belum selesai sudah muncul yang lain. Entah apa lagi. Hal-hal aneh yang bakal terjadi di masa depan. Aduh. Bai Ji, akhirnya kamu datang juga. Cepat suruh orangmu. Hajar dia sampai babak belur. Lalu tinggalkan sedikit napas. Aku akan buat dia hidup segan mati tak mau. Pernah bertemu Lu Xiao? Bai Ji, apa kamu kenal dia? Siapa orang ini? Lu Xiao, maafkan saya. Saya tidak tahu Anda di sini. Dengar-dengar kamu teman baiknya. Tidak benar sama sekali. Saya dan dia kenal melalui Zhao Yichen. Kemudian, dia sesekali memberi uang untuk membantu menyelesaikan beberapa masalah sulit saja. Oh, Lu Xiao, apa yang terjadi sebenarnya di sini? tidak ada masalah besar. Bos Chow ini mengincar Putri Ye. Mau dapat gratis tanpa keluar uang. Terus, Nona Ye tidak setuju. Dia mau maksa. Lo bisa ngomong gak sih? Bahasa lo kasar banget. Chao Hongning, lo emang udah bosen hidup ya? Yang Master Lu, lo mau ngapain sama orang ini? Lihat aja kelakuannya. Sejak sebelum hari ini. Pasti udah banyak bikin masalah. Bisa hidup sampai sekarang udah cukup. Lo aja yang ngurus. Ngerti? Yang Master Lu. Kasihani aku. Kasih kesempatan terakhir. Aku nggak berani lagi. Kak Bai, tolong. Minta ampun ke Yang Master Lu. Biarkan aku hidup. Kak Bai, Chao Hongning kan orangnya Zhao Yichen. Kalau sekarang dia dibunuh, bisa-bisa marahin keluarga Zhao. Kalau aku tetap mau dia mati. Udah yang Master Lu bilang, nggak usah banyak mikir, ya? Aku mau ganti rugi. Kalau bisa kasih aku kesempatan hidup, aku langsung suruh keuangan. Transfer utang 30 juta ke grup Yunya. Langsung dikirim. Selain itu, aku juga mau. Bayar wujud lagi piwet ganti rugi nonia. Kayak ngasih ke pengemis aja. Ini kan wilayah lo. Aku nggak mau bikin lo susah seperempat jam lagi. Kalau nggak ada dana 40 juta, masuk ke akun grup Yunya. Langsung habisi dia. Yang Master Lu tenang aja. Dia tidak berani tidak mentransfer. Pak Chow, aku tahu. Kamu pasti akan membalas dendam padaku. Aku mau kasih peringatan dulu. Apapun caranya. Kamu bisa langsung tuju aku. Kalau kamu berani ganggu orang-orang di sekitarku. Aku jamin akan membunuh seluruh keluargamu. Aku serius. Lu Fan, hari ini terima kasih banyak ya. Kamu belum makan kan? Ayo, aku traktir makan. Jangan bikin aku susah lagi. Kalau makan sama kamu, pasti bikin diri sendiri dapat banyak masalah. Kamu pulang dulu aja. Aku masih harus ngantar pesanan. Baju itu inget ya lain kali kembalikan. Ini setengah gaji aku loh. Apa aku beneran bikin kamu jijik sampai nggak mau tinggal 1 menit pun sama aku? Mbak, kamu nggak ngerti susahnya orang miskin. Walaupun kamu di rumah nggak ngapa-ngapain, perusahaan tetap bisa jalan sendiri dan terus menghasilkan uang. Tapi aku, kalau sehari nggak kerja nggak ada pemasukan, aku harus bayar sewa dan biaya pengobatan adik ipar. Kamu pikir aku ada waktu buat buang-buang sama kamu? Dana dari grup Hongning sudah masuk. Kasih nomor rekening, aku akan transfer.
Kelebihan 10 juta itu. Kamu nggak usah kerja hari ini. Temani aku makan yuk. Nggak mau, itu uang kamu. Ngapain kasih ke aku? Katanya kamu butuh uang. Kok aku kasih uang di depan kamu? Kamu malah nggak mau. Orang baik nggak makan pemberian yang nggak jelas. Aku nggak mau jadi si gigolo yang hidup dari wanita. Turun-turun. Aku nggak peduli. Kalau hari ini kamu nggak mau makan sama aku bakal lapor ke tante. Aku bilang kamu ngerjain aku. Ngambil bulu ayam buat jadi surat perintah ya. Kamu pikir aku takut? Ngakak. Kalau kamu berani pergi, aku bakal telepon tante. Aku nggak percaya. Tante nggak bisa ngatur kamu. Telepon aja kalau hari ini aku dengerin kamu. Namaku dibalik. 1, 2, 3. Naik mobil. Mau makan di mana? Jangan banyak tanya. Jalankan mobilmu, gas. Ini. Kamu bilang mau traktir aku makan. Ternyata masak sendiri. Ada apa? Aku masak sendiri, kamu nggak puas ya? Aku kasih tahu ya. Kamu orang pertama di Jiangsu yang cobain masakanku. Kamu pernah masak sebelumnya? Nggak pernah. Tapi aku lihat koki rumahku masak. Kurasa sih gampang aja. Kamu yakin masakanmu bisa dimakan? Kamu meremehkan siapa nih? Sebentar lagi aku kasih tahu kamu. Apa itu koki sejati? Pergi, bantuin aku ambil 8 telur dari microwave. Kamu bilang kamu masukin apa ke microwave? Telur. Maaf ya, aku nggak tahu itu bakal meledak. Ayo mandi dulu. Kotor banget. Makan di rumahmu. Nyaris nyawa melayang. Mulut keras hati lembut. Lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Ye Zihan. Kamu baik-baik saja. Aku baru saja tidak sengaja keseleo kaki. Tolong bantu aku. Oh. Kamu. Jangan sampai kamu mengambil kesempatan dalam kesempatan bawa aku ke tempat tidur. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku Lufen bukan orang seperti itu. Kamu ambilkan obat luka itu. Bawa ke sini. Kakiku sekarang sakitnya tidak tertahankan. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Nona Ye. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta padaku. Kamu ini, kenapa? Tidak bisa serius sebentar. Kamu keluar saja. Kakiku sekarang tidak sakit. Ayah, Halo. Ayahku mencari kamu. Halo. Saya Ye Senhang. Ayahnya Zihan. Setengah jam kemudian. 1308 Zhen Yishan. Saya ingin bertemu denganmu. Lumayan menarik. Ye Senhang bilang apa? Tidak bilang apa-apa. Dia mengajakku bertemu di Zen Yishuan. Zen Yishuan. Kamu pernah dengar? Tentu saja pernah dengar. Zen Yishuan. Itu adalah klub paling eksklusif di Jiangsu. Tidak ada yang lebih tinggi. Sangat kenal. Kamu pernah pergi. Ye Senhang hampir menjadikannya rumahnya. Aku sudah banyak menanggung biaya minumannya. Dia mengajakmu ke sana untuk apa? Pergi saja nanti tahu. Ayo Nona Ye. Kebetulan numpang mobilmu. Ye Senhang setiap hari hidup dalam kemewahan, berfoya-foya, tenggelam di berbagai bar dan klub. Dia terkenal sebagai sampah di Jiangsu. Pada dasarnya urusan keluarga. Dia tidak peduli sama sekali. Dia mencarimu mungkin tidak ada niat baik. Lagi pula dia ayahmu. Kamu bicara seperti itu. Aku harap aku tidak punya ayah seperti ini. Anda berdua adalah Mr. Lufen dan Nona Ye. Silakan ikut saya. Yedong sudah menunggu lama. Aku minum. Kamu juga minum. Yedong, Mr. Lufen dan Nona Ye sudah datang. Lufen. Zihan sudah datang. Cepat duduk. Kalian berhenti menari. Matikan musiknya. Temani menantu saya minum. Kalau menantu saya senang, tip tidak akan kurang. Hahaha. Pergi minggir. Ye Senhang, apa maksudmu? Hari ini aku memanggil Lufen. Ya untuk bersenang-senang. Bukan cuma minum 2 gelas. Pria mana yang tidak seperti ini? Lufen bagaimana ini? Hahaha. Manager Huang. Ganti sekelompok gadis. Biarkan menantu saya memilih. Hahaha.
Ye Shen Hang, kamu tidak tahu malu. Aku tahu kamu tidak punya niat baik. Lu Fen, ayo kita pergi. Mau pergi kemana? Aku belum sempat minum-minum dengan Pak Ye. Pak Ye ini memang asli. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pulang dulu. Kamu minum-minum aja. Minum sampai mati. Aku nggak peduli lagi. Hahaha. Nah gitu dong. Di klub baru datang beberapa mahasiswi baru. Mau kita panggil mereka datang buat kamu lihat. Kalau kamu nggak suka yang polos, kita ganti dengan bule. Pasti seru. Semua pengeluaran malam ini, aku yang bayar. Hahaha. Terima kasih Pak Ye, tapi aku sudah bekerja sama denganmu. Membuat Ye Zihan pergi. Ada apa kamu bisa langsung bilang? Lu Fen ya? Aku harap kamu bisa ke grup U-nya. Membantu dia. Asal kamu janji padaku, merawat Xiao Han dan grup dengan baik. Aku janji setelah aku meninggal, seluruh keluarga Ye, dan seluruh grup U-nya, akan jadi milikmu. Bagaimana? Gak menarik. Aku cuma tukang antar. Kamu kasih aku janji manis gak ada gunanya. Aku serius ngomong sama kamu, tapi kamu malah bercanda. Seru nggak sih? Kalau kamu cuma tukang antar, Bai Feng mana mungkin tunduk padamu? Berani sekali kamu melawan keluarga Shao. Kamu nggak takut sama Shao Yichen? Ini yang bisa dilakukan tukang antar. Sampai kapan kamu mau pura-pura? Pak Ye, aku nggak pura-pura. Aku cuma bisa beberapa jurus dasar saja, tapi kamu begitu jujur padaku. Berjanji begitu banyak padaku. Jangan-jangan hanya karena aku pernah tidur dengan putrimu. Kalau bukan karena putriku menyukaimu, aku sudah membuangmu ke sungai untuk jadi makanan ikan. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Ye dong, aku benar-benar tidak berpura-pura. Aku hanya bisa ilmu yang pas-pasan saja. Tapi kamu begitu jujur padaku. Berjanji begitu banyak padaku. Jangan-jangan hanya karena aku pernah tidur dengan putrimu. Kalau bukan karena putriku menyukaimu, aku sudah membuangmu ke sungai untuk jadi makanan ikan. Lu Fen. Asekan kamu si cucu dengen. Syarat-syarat yang aku ajukan tadi. Cap keluarga Ye ini akan menjadi milikmu. Aku tidak mau. Aku menikah dengan Ye Zihan, hanya untuk memenuhi tanggung jawab. Keluarga Ye dan grup Yunya sebenarnya bukan milikku. Aku juga tidak pernah menginginkannya, jadi aku menolak. Kamu tidak mau. Keluarga kami Ye, meskipun saat ini agak terpuruk, TAPI, setidaknya masih sebuah perusahaan besar dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar. Kamu begitu saja menolaknya. Semakin kecil kemampuan, semakin kecil tanggung jawab. Tanggung jawab yang menjadi milikku akan aku emban. Yang bukan milikku aku malas peduli. Ye dong. Terima kasih sudah berbicara panjang lebar padaku. Kalau tidak ada hal lain, aku duluan pergi. Lu Fen. Akhirnya keluar juga. Aku kira kamu akan di dalam seharian. Aku juga ingin. Tapi aku takut, saat keluar ada orang yang cemburu meledak. Siapa yang cemburu? Kalian ngomong apa di dalam? Gak ngomong apa-apa. Bilang suruh aku jaga kamu baik-baik. Kedepannya keluarga Ye. Aku yang pegang kendali. Dia aja jarang pulang. Masa ia bilang begitu sama kamu? Jangan-jangan kamu dapat untung dari Gak dia. percaya ya udah. Lu Xiao. Kamu orangnya Bai Feng ya? Lu Xiao, tolong selamatkan kakak Bai. Dia ditangkap orangnya Zhao Yichen. Bai Feng di mana? Kalau nggak mau mati jangan ikut campur. Cepat minggir. Mereka siapa? Mereka orangnya keluarga Zhao. Keluarga Zhao udah berani sama kakak Bai. Dasar bocah nggak dengar ya omongan gue. Gue kasih waktu 1 menit. Kalau nggak pergi, mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Bai Feng di mana? Kakak Bai di klub Tianggong. Hari ini, Zhao Yichen ngajak kakak Bai makan dan ngobrol di klub Tianggong. Kakak Bai khawatir ini jebakan, jadi dia nggak ngajak gue. Sejam yang lalu gue baru dapat kabar. Ada kejadian di klub Tianggong. Lu Xiao, tolong selamatkan kakak Bai. Sekarang cuma kamu yang bisa nolong dia. Zihan, kamu urus tempat kejadiannya. Terus cari tante, bantu dia obatin lukanya. Gue ikut sama kamu. Zhao Yichen pasang jebakan buat celakain Bai Feng. Pasti situasinya bahaya banget. Zhao Yichen dateng karena gue. Gue ikut sama kamu biar nggak bahaya. Kamu. Untuk Yeji, gue bakal kirim orang buat jagain dia. Ayo cepat pergi. Makin lama ke Bai Feng makin bahaya. Oke.
Si ayam kecil ini. Kenapa sih kamu susah-susah begini? Harus melawan keluarga Shao. Apa nama keluarga Shao kurang terkenal? Atau kamu sudah terlalu kuat? Pengen terbang sendiri? Apa yang kamu mau? Langsung aja ke aku. Kamu ini apaan sih? Kalau bukan karena kamu masih ada gunanya, kamu udah mati. Kamu mau ngapain? Hah? Kamu Bai Feng aja mau. Untuk seorang anak yang entah dari mana muncul. Ngebuat banyak hal. Aku pengen lihat. Dia punya apa sih? Zhao Yichen. Apa yang kamu mau langsung ke aku? Jangan ganggu Lu Xiao. Lihat jam. Sudah waktunya. Zhao Yichen. Aku datang. Lepasin dia. Hehe. Kamu bilang lepasin ya lepasin. Aku gak ada malu. Lu Xiao cepat pergi. Ini jebakannya. Ah, SST. Pertama si Ye Xihan. Terus si ayam kecil ini. Lu Fen, kamu punya kemampuan apa sih? Sampai banyak orang bantu kamu. Sederhana. Zhao Dashao. Pernah dengar nggak? Yang punya jalan benar, yang nggak punya jalan benar sedikit dibantu. Hahaha. Kamu bilang aku nggak punya jalan benar. Hahaha. Hahaha. Kamu tahu aku di Jiangzhou. Zhao keluargaku adalah jalan. Shao keluargaku adalah langit. Apa yang harus kulakukan untuk melepaskannya? Lepaskan dia. Kamu tinggalkan dia. Lalu jadi peliharaanku. Aku bisa pertimbangkan. ah, Lepaskan dia. Kamu. Ingin dia bercerai denganku. Sudah aku izinkan. Aduh. Ini ayam kecil putih atau dia? Kamu pilih sendiri. Kalau aku mau keduanya. Anak kecil baru pilih-pilih. Ye Zihan, Bai Feng. Aku mau semuanya. Lu. Buat pilihan butuh kekuatan. Oh ya belum kenalkan. Kedua orang ini. Aku sengaja datangkan dari Asia Tenggara. Pembunuh bayaran. Membunuh seperti memotong ayam. Lu Xiao, jangan pedulikan aku. Nyawaku tidak penting. Mereka menangkapmu untuk memancingku keluar. Aku yang membebanimu. Semut kecil saja. Kamu istirahat dulu. Segera aku bawa kamu keluar. Hahaha. Hahaha. Omongan besar. Selesaikan dulu mereka berdua. Nah, bersiaplah bayar untuk kesombonganmu. Matilah. Semua dengarkan baik-baik. Aku kasih kalian 1 menit. Potong 1 lengan kalian sendiri. Bisa pergi dengan selamat. Kalau tidak mati. Dari mana kamu muncul? Terlalu sombong. Tinggal setengah menit lagi. Bermain-main dengan guru akan berakibat buruk. Waktunya habis. Kalau kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo teman-teman, bunuh dia. Sekelompok semut. Sekarang, giliran kalian berdua. Kalian selesaikan sendiri. Atau aku yang bantu. Jangan mendekat. Aku akan membunuhnya. Kalau kamu bisa bertarung, aku akan melawanmu. Ya. Qianlang, cepat-cepat. Bunuh dia. Aku akan melawanmu. Ini. Tidak. Ini. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Fakta ada di depan matamu. Jangan mendekat. Keluarga Shao saya adalah keluarga terkaya di Jiangzhou. Kalau aku mati, keluarga Shao tidak akan membiarkanmu. Benarkah? Keluarga terkaya ya jangan-jangan. Jangan pukul. Tidak berani memukulmu. Benarkah? Bagaimana Dengkin Kilyarya? Ya benar-benar. Kamu cuma pengantar makanan. Tidak ada ikatan. TAPI Kilyarya. Kalau aku mati, bisakah dia menahan balas dendam keluarga Shao? Takutkan. Ya, haha, itu benar. Semua orang tahu. Dia ya Jihan Dengkin Camel Lufan. Hari ini datang ke sini. Kalau aku mati, apakah keluarga Ye bisa menerima balas dendam Kilyarga Shao? Keluarga Shao akan segera menyerang. Keluarga Ye.
Ayo, aku tidak takut. Kamu. Kalau aku bisa mempertahankan keluarga Y pertama, aku bisa mempertahankan keluarga Y kedua. Risiko ini, aku bersedia menanggungnya bersamamu. Pergi. Terima kasih Lu Xiao atas pertolonganmu. Tidak apa-apa. Hal ini, sebenarnya aku yang menyusahkanmu. Belakangan ini, aku selalu mengikuti Zihan. Zhao Yichen tidak bisa menggunakan Zihan untuk melawan keluarga Zhao. Jadi hanya bisa menyelesaikan aku dulu. Kemampuanku terlalu rendah. Tidak bisa membantu kalian. Ah, tidak apa-apa. Baik itu Zhao Yichen atau keluarga Zhao. Aku sendiri bisa menyelesaikannya. Untuk sementara kamu istirahat dulu. Tunggu aku selesaikan keluarga Zhao. Kamu akan menjadi raja bawah tanah Jiangzhou. Barusan kamu khawatir padaku, jadi tidak membunuh Zhao Yichen. Jangan terlalu berharap. Aku takut sendiri. Kasus pembunuhan. Kamu sudah cukup. Hal ini aku akan putuskan sendiri. Oh ya, sebenarnya tidak tahu mau memberi kamu apa. Jadi aku pilihkan rokok yang bagus. Kedepannya jangan merokok yang jelek. Rokok. Semakin jelek semakin berbahaya bagi tubuh. Kenapa kamu baik sekali padaku? Jangan-jangan kamu suka padaku. Kita berdua tidak cocok. Jangan sampai kamu salah pilih. Mau atau tidak terserah kamu. Cuma bercanda kok. Kamu serius banget sih. Lagi pula ngasih barang ke orang mana ada yang minta kembali. Kamu tahu nggak sih mulut kamu itu? Beneran bikin sebel. Ini sifat asliku. Jangan sampai kamu bandingkan dengan para pemuda sukses yang elegan di sekitarmu. Hati-hati. Zihan. Lu Fan. Aku kedinginan. Jangan bicara aku antar kamu ke rumah sakit. Operasinya sukses. Kamu sudah lepas dari bahaya. Zihan, gimana kabarmu? Sudah lebih baik. Shishuan kamu datang. Kalian kenal. Perkenalkan, ini sahabatku Bai Shishuan. Dan dia juga direktur rumah sakit ini. Direktur. Muda banget. Shishuan bukan cuma direktur termuda di Jiangcheng, tapi juga direktur rumah sakit kelas 3 termuda se-Indonesia. Benarkah? Kalau begitu, kayaknya latar belakang Miss Bai sangat kuat ya. Kalau nggak bisa ngomong mending diam aja. Apa maksudnya latar belakang kuat? Prestasiku sekarang, apa didapat dari koneksi? Kalau nggak ada urusan cepat keluar. Jangan ganggu aku periksa Zihan. Ya Zihan. Kalau ada masalah panggil aku, ngerti nggak? Aku nggak apa-apa. Kamu hampir nggak selamat di meja operasi. Tahu nggak? Ini masih disebut tidak apa-apa. Dan kamu juga. Cepat keluar dari sini. Fangirl. Bagaimana dengan Nona Ye? Sudah lepas dari bahaya maut. Zhao Yichen ternyata mengirim pembunuh. Aku memang meremehkannya. Fangirl. Bagaimana dengan urusan keluarga Zhao? Bagaimana kamu berencana menyelesaikannya? Selama ini, kamu temani dulu Zihan di rumah sakit. Aku akan menemui bibiku untuk bicara. Selama aku ada, Zihan tidak akan ada masalah. Kamu sengaja menunggu aku datang. Ada yang ingin kamu katakan padaku. Bibi, katakanlah. Seluruh Jiangzhou hanya tersisa keluarga Ye. Apakah ini bisa disebut hal yang baik? Kepala kayu kamu ini akhirnya terbuka juga. Lakukan saja apapun yang kamu lakukan. Bibi akan mendukungmu. Setelah masalah ini selesai, urusan pernikahanmu dengan Zihan sudah saatnya dibahas. Zihan dari segi apapun, tidak ada yang kurang. Apalagi kali ini, dia tidak mempedulikan nyawanya sendiri, menghalangi peluru untukmu. Wanita seperti ini kamu tidak mau nikahi. Lalu kamu mau nikahi yang seperti apa? Cepat, pergi temani Zihan dengan baik. Cepat pergi. Naga jahat keluar dari jurang, pasti akan naik ke langit. Waktunya sudah tiba. Jaga istirahatmu.
Shishuan sudah memeriksaku. Tidak ada masalah, akan segera sembuh. Ini bukan salahmu. Jangan terlalu dipikirkan. Sebelumnya aku selalu menganggapmu sebagai masalah. Menjagamu di sampingku hanya akan mendatangkan lebih banyak masalah untuk diriku sendiri. Tapi sekarang kelihatannya, akulah masalah terbesar itu. Sudah tidak penting lagi apakah ini masalah atau bukan. Lu Fen, mari kita bercerai. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu sudah banyak membantuku sebelumnya. Kali ini aku yang menahan peluru untukmu. Kita sudah selesai. Kedepannya tidak ada yang berhutang apapun. Kenapa kamu bilang begitu? Setelah melewati pintu kematian, aku sudah memikirkan banyak hal. Sebelumnya kita berdua karena salah paham pernah memiliki hubungan itu. Tapi kita tidak memiliki perasaan apapun. Memaksa kita tetap bersama seperti ini hanya akan membuat kita berdua semakin menderita. Bukan begitu. Tapi, seluruh Jiangzhou tahu, aku pernah tidur denganmu. Kamu tidak takut nanti tidak ada yang mau menikahimu? Kenapa harus ada yang mau menikahiku? Aku tidak butuh pria untuk menghidupiku. Haruskah ada yang menikahiku? Lu, kalau tidak ada urusan lagi, kamu boleh pergi. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Jaga dirimu baik-baik, aku pergi dulu. Gadis bodoh, kenapa kamu harus seperti ini? Bibi, aku benar-benar sudah membuatnya terlalu banyak masalah. Sekarang aku sudah memikirkannya. Aku tidak ingin menyusahkannya lagi. Abang Fan, hari ini Nona Ye baru keluar dari rumah sakit. Kamu tidak berniat menjenguknya. Dia tidak ingin bertemu kita. Untuk apa aku pergi? Abang, sebenarnya kamu dan Nona Ye cukup cocok. Lihat saja dia cantik. Perasaannya juga baik. Terutama hatinya yang masih baik. Kalian berdua sayang sekali. Halo, Lu Fen datang ke keluarga Ye. ada apa di rumahmu? Omong kosong kalau tidak ada apa-apa kenapa aku memanggilmu. Zhao Yichen datang ke keluarga Ye untuk melamar. Zhao Yichen pergi ke rumahmu untuk melamar. Aku pergi buat apa? Kamu lucu. Kamu benar-benar berniat membiarkan Xiaohan menikah dengannya. Terakhir kali kamu membuat Xiaohan terluka. Aku belum menghitung denganmu. Kamu tahu tidak hari kamu meninggalkan rumah sakit. Xiaohan menangis semalaman. Kali ini kalau kamu membuatnya sedih lagi, aku akan membelahmu. Abang Fen kenapa? Zhao Yichen pergi ke keluarga Ye untuk melamar. Ini. Zhao Yichen ini benar-benar tidak mau menikah selain Nona Ye. Bukan kepalanya yang sudah hijau. Dia benar-benar tidak sekarang membicarakan dia di belakang. Fu Gui, ayo pergi mencuri pengantin. Adik Ye. Shihan. Katanya kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Aku sengaja dari luar negeri membawakanmu beberapa hadiah. Coba. Terima kasih atas perhatian Zhao. Hanya sedikit masalah kecil. Hadiah tidak perlu. Shihan. Kita akan menjadi keluarga. Tidak perlu terlalu formal. Ya Xiaohan, kamu dan Yichen akan segera bertunangan. Jangan terlalu kaku. Bibi, sepertinya aku belum setuju bertunangan dengan siapa. Sudah waktunya. Kamu masih saja bersikap seperti ini. Zhao Dashao dalam segala hal jauh lebih hebat darimu. Kamu bisa menikah dengannya. Itu adalah keberuntungan yang kamu dapat dari kehidupan sebelumnya. Jangan tidak tahu beruntung. Urusan pernikahan saya yang memutuskan. Tidak perlu om dan tante repot-repot. Zhao Dashao, saya sudah punya pacar. Tidak akan bertunangan denganmu. Silakan Anda pulang. Xiaohan, kamu ngomong apa sih? Mana ada pacar kamu? Kamu adalah bagian dari keluarga Ye. Urusan pernikahanmu. Kapan giliranmu untuk membuat keputusan? Kamu hanya bisa menikah dengan Zhao Dashao. Zhao Dashao. Maaf sekali. Perusin Xiaohan. Cuma bercanda. Jangan tersinggung ya. Om terlalu serius. Saya tahu Zihan sedang bercanda dengan saya. Saya juga salah karena sibuk belakangan ini. Tidak ada waktu untuk menemaninya. Zhao Dashao, saya tidak bercanda denganmu. Saya tekankan sekali lagi. Saya sudah punya pacar. Saya tidak akan bertunangan dengan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tidak pantas untuk Anda. Saya tidak punya keberuntungan itu untuk menikah ke keluarga Zhao. Jangan buang waktu Anda pada saya. Yes, Zihan. Terlalu jauh. Ye Zihan, kamu sebenarnya mau apa? Hal yang sudah kamu lakukan. Kamu tidak sadar ya?
Zhao Dashao tidak memandang rendahmu. Kamu harusnya bersyukur. Masih bicara ngawur, mau bikin kita marah ya? Bibi, urusanku. Benar-benar tak perlu kalian repot. Adik Ye, sepertinya Xiao Han ada masalah. Aduh Direktur Zhao, maaf sekali. Kami kurang tegas dalam mendidik. Mohon dimaklumi. Masalah hari ini, tidak bisa kamu senaknya. Perjodohan ini, ditentukan oleh keluarga. Kamu mau tidak mau harus setuju. Benarkah ditentukan oleh keluarga atau kamu yang menentukan? Kan kamu cuma mau aku menikah dengannya agar keluarga Ye bisa dekat dengannya. Tidak tahu sopan santun, kurang didik. Ayahmu tidak mendidik, aku yang akan mendidikmu. Pukul. Pukul saja sampai mati. Pokoknya aku tidak mau menikah. Kamu, Wah, ramai sekali. Kalian sedang berdiskusi, menjual anak untuk untungannya. Lu fan. bangsat. Orang luar makin cahaya. Kok bisa tukang antar, masuk ke sini. Lu fan, kenapa kamu datang? Cepat pergi. Pergi apaan? Aku datang untuk mencuri pengantin. Bangsat. Kamu siapa? Dia. Dia itu Lu Fan. Ternyata kamu si bangsa. Kamu berani datang ke keluarga Ye. Ye Zihan, apakah kamu yang menyuruh mereka datang? Kamu anak durhaka. Kamu mau menghancurkan keluarga Ye. Diam kau. Ribut banget, wanita gila. Kamu berani memohi anakku. Aku hari ini. Baiknya kamu diam. Aku tidak terbiasa memukul wanita. Kamu punya nyali. Coba pukul aku. 2 pengantar makanan. Si Imur, Bernie Dat and K keluarga ya. Sombong. Benar-benar keterlaluan. Kamu makan bawang putih ya? Mulutmu bau sekali. Beijing Kan. Berani membuat keributan di keluarga Ye. Kamu tidak mau hidup lagi ya? Kamu juga diam. Siapa yang memukul Zihan tadi? Jangan pedulikan aku. Cepat pergi dengan Fugui. Aku tanya siapa yang memukul. Aku yang memukul. Sebagai anak muda, tidak tahu cara menghormati orang tua. Apakah dia tidak seharusnya? Beijing Kan. Kamu berani memukulku. Kenapa tidak boleh? Kamu ngomong lagi, percaya tidak aku akan membuatmu babak belur. Benar-benar kurang ajar. Wanitaku kamu berani sentuh. Keluarga yang tidak berberi kemanusiaan seperti ini. Tidak usah tinggal lagi. Kedepannya ikut aku. Aku yang akan menjagamu. Berhenti. Kamu siapa lagi? Lu Fan. Berpura-pura tidak mengenalku. Sangat menyenangkan ya. Kamu sangat terkenal ya. Aku perlu mengenalmu ya. Oh, ternyata Zhao Dashao ya. Maaf ya. Ini siapa sih anjing kucingnya? Dasar kau gimana sih? Baiklah sama Xiao Dashao. Cepat berlutut. Minta maaf sama Xiao Dashao. Bodoh. Tapi bagus juga kau di sini. Biarkan aku tak usah cari kau. Hari ini aku beritahu kau resmi. Ye Zihan adalah wanitaku. Tolong jangan dekati dia lagi. Kalau aku tahu kau masih ganggu dia, kau tanggung sendiri akibatnya. Dan kalian semua. Kalau ada yang berani lagi, pakai pernikahan wanitaku untuk cari untung buat keluarga Ye. Aku jamin aku akan gulingkan seluruh keluarga Ye. Jangan ragukan kata-kataku. Aku serius. Hei kau berani menghina tuanku. Kau cari mati ya. Hati-hati. Ini tidak mungkin. Kalau mau berantem cepatlah. Sebentar lagi, aku mau ajak wanitaku jalan-jalan. Jangan buang waktu kami ya. Pemuda jangan terlalu sombong. Ayo kita coba. Om yakin mau berantem. Nanti sakit pinggang loh. Udah jangan banyak bicara. Kau hari ini berani sekali. Menantang keluarga Zhao. Aku juga mau tahu. Kau ini sebenarnya seberapa hebat. Siap-siap. Kau. Wah Fan Ge kau hebat sekali. Kau berani ganggu orang Zhao. Kau cari mati ya. Benar-benar tidak tahu diri. Gimana Zhao Dashao? Mau panggil orang lagi? Kalau mau panggil ya, aku akan menunggumu di sini. Tapi tolong panggil beberapa orang yang terampil. Sekelompok semut aku malas bergerak. Tampaknya aku meremehkanmu. Tidak menyangka di Jiangzhou ada adik kecil seperti kamu. Orang seperti ini benar-benar membuka mataku. Ye adik. Hari ini kita berhenti di sini. Pernikahan kecil Chen dan Nona Ye akan kita bicarakan lain kali. Zhao Dong maaf sekali. Lain kali aku pasti membawa Xiao Zhang minta maaf. Kamu sudah terbiasa jadi budaya. Kamu anggap omonganku seperti angin lalu ya. Aku bilang sekali lagi, Ye Zihan adalah wanitaku. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengincarnya, aku jamin kalian akan menyesal seumur hidup. Anak muda emosian sekali. Di Zhangzhou, belum ada yang berani bicara seperti itu pada keluarga Zhao. Kamu akan membayar untuk ucapan dan perbuatanmu hari ini. Baiklah. Selalu siap.
Untuk kalian datang mencariku. Zhao Dashao, ngomong-ngomong. Aku ingatkan kamu, kalau ada masalah ke depannya, langsung hadapi aku. Kalau berani ganggu orang di sekitarku lagi, aku jamin akan mengantarmu ke liang kubur. Lu Fen, kita akan segera bertemu lagi. Di rumah saja, makan sedikit sudah cukup. Ngapain harus makan di restoran? Ini. Aku baru saja menjemput Zihan pulang. Kebetulan kita juga belum. Udah lama nggak makan bareng. Hari ini kita nyoba yang agak mewah. Fan, kan kamu udah bawa dia balik. Ambil lagi. Kalian berdua rencananya. Kapan mau punya anak? Tante. Aku cuma nggak suka sama masalah keluarga kayak gini. Jangan ngomong sembarangan. Iya tante. Aku belum maafin dia. Maaf aku telat. Shishuan. Zihan, ini siapa? Dia Bai Shishuan. Direktur Rumah Sakit Umum Pertama Jiangzhou. Operasi aku yang kemarin. Dia yang nanganin. Kyuyarga Bai, Direktur Bai. Bukan orang Jiangzhou kan? Tante aku kenalin. Dia sahabat deket aku. Dia orang Beijing. Operasi aku yang kemarin berhasil berkat dia. Lu Fen. Kamu juga pernah ketemu dia. Ingat banget. Ayo pergi. Zihan, aku lupa nanya. Gimana kamu kenal mereka? Dia itu yang aku ceritain kemarin. Yang anterin aku pulang pas aku mabuk. Cowok itu. Ah, Pelan-pelan. seriusan? Maksud kamu, dia itu yang ngambil pertama kali kamu ya? Iya dia. Zihan ya? Nasib kamu berat banget. Kamu kenal Lu Fen nggak? Kamu tahu dia orang seperti apa? Gimana pendapatku soal bibinya itu? Keduanya kayaknya bukan orang biasa. Dia juga bukan orang biasa. Maksudnya apa? Aku juga nggak tahu kenapa. Aku selalu merasa mereka berdua datang ke Jiangzhou. Kayaknya buat nindarin sesuatu. Sebelumnya aku pernah nyuruh orang nyelidiki dia. Cuma bisa nemuin info 2 tahun terakhir. 2 tahun sebelumnya kosong melompong. Kosong melompong. Masa sih? Gimana kalau aku bantu nyelidiki? Udahlah. Nyariin juga hasilnya sama aja. Terus kamu mau ngapain selanjutnya? Zhao Yichen pasti nggak bakal gampang melepasmu. Aku juga nggak tahu. Nona Ye Shishuan kebetulan banget. Kalian juga makan di sini ya. Siapa sih ini? Kalau nggak salah tebak, dia pasty anak selang Kyuyarga Wu. Wuyuji. Baru aja habisin keluarga Zhao. Sekarang muncul lagi anak sulung keluarga Wu. Lihat dulu dia mau ngapain. Shishuan. Wah kita emang jodoh ya. Di sini aja bisa ketemu. Gimana kalau aku pesen kamar sebelah? Kita makan siang bareng yuk. Wuyuji, aku nggak kenal kamu. Tolong kamu ngapain aja sana. Jangan ganggu kita. Kalau nggak mau pergi. Nggak keberatan. Nambahin piring sendok di sini. Sangat keberatan. Aku bilang sekali lagi, jangan ganggu kita. Aku sama Zihan masih ada urusan. Tolong kamu segera pergi. Nona Bai. Sudah cukup ya. Kamu siapa? Ji kita siapa? Bisa bersikap sopan seperti ini padamu. Kamu seharusnya bersyukur. Kamu tahu tidak? Berapa banyak wanita di Zhangzhou yang bersahamari-marian? Hanya ontek. Makan satu kali dengan Jie Shao. Tidak tahu dan tidak ingin tahu. Nona Bai. Ambil yang baik saja. Kamu harus sadar. Kalau sampai membuat Jie Shao tidak senang, dia tinggal telepon. Bisa membuatmu kehilangan pekerjaan sebagai direktur ini. Kamu, Bodoh. Jabatan Direktur Shishuan itu ditunjuk langsung oleh wali kota. Keluarga Wu tidak pantas mengambilnya. CEO Yi, sepertinya ini bukan urusanmu. Sebaiknya kamu diam saja. Kalau aku tidak diam. CEO Ye. Kamu sebaiknya tahu diri. Meskipun kamu masih putri keluarga Ye. Tapi situasinya sudah berbeda. Kamu harus tahu keadaanmu sendiri. Urus saja urusanmu sendiri. Kalau saat ini, kamu sampai ada masalah lagi, aku yakin, Chen Shao tidak akan peduli padamu. Wuyuji, kalau kamu berani menyentuh Zihan, aku jamin kamu akan menyesal. Baik, aku ingin lihat. Bagaimana kamu membuatku menyesal? Wuyuji, aku dan Zihan mau makan. Tolong kamu segera pergi. Shishuan, kalau aku tetap mau makan denganmu, Wuyuji, jangan cari masalah. aku ini, yang paling tidak takut adalah masalah. Jangan paksa aku marah.
Kamu mau marah ya? Aku belum pernah lihat kamu marah. Coba tunjukkan kamu marah kayak gimana. Hahaha. Wu Yujie, jangan keterlaluan. Yes, Hihan. Aku kasih muka ya. Diam kamu enggak ngerti ya. Aku kasih kesempatan terakhir. Kalau enggak jangan paksa aku. Kayak sampah. Masa iya? Kamu itu harta karunnya Xiao Yichen. Wu Yujie, kamu diam. Coba bilang lagi. Bilang lagi kenapa? Kamu sendiri loh. Bagus-bagus kayak sayur dimakan babi. Kamu berani mukul aku. Kamu cari mati ya? Kamu sebut siapa babi? Kamu berani. Kamu itu harta karunnya Yesihan. Baru tahu ya. Ternyata kamu ya. Kamu berani. Kamu percaya enggak? Aku jamin kamu enggak bakal hidup lebih dari 3 hari. 3 hari ini aku bunuh kamu. Enggak usah 3 hari ini aja. Aku kira, setengah jam lagi selesai makan. Aku kasih setengah jam. Panggil orang cukup kan? Oke. Kamu memang berani. Aku enggak bisa bunuh kamu. Aku ganti nama kayak kamu. Lu Fan, kamu terlalu gegabah. Dia bicara memang enggak enak didengar. Tapi kamu juga enggak seharusnya mukulin dia kayak gitu. Mungkin kamu enggak tahu. Hyoyagowu, Yue Chongzhou bermakna apa? Dengan kekuatan keluarga Wu mereka. Kalau mereka ingin melawanmu. Jangan-jangan kamu kasihan sama Lu dia. Fan, kenapa mulutmu begitu menyebalkan? Shishuan ini sedang khawatir sama kamu. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Orang-orang keluarga Wu seharusnya akan segera. Kalau aku jadi kamu, sekarang juga akan pergi dari Aku sini. tadi juga sudah membantumu keluar dari masalah. Kamu seharusnya bilang terima kasih padaku. Terima kasih. Tapi kamu tetap harus segera pergi dari sini. Keselamatanku, tidak perlu kalian berdua, wanita lemah yang tidak bisa apa-apa, khawatirkan. Kalau kamu takut kena masalah, kalian bisa pergi dulu. Lu Fan, keluarga Wu bukan keluarga kecil. Apalagi tante masih di sini. Bagaimana kalau kamu bawa tante pergi dulu? Tenang saja Zihan. Ada Xiao Fan di sini. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Tante, Zihan, ikut aku sebentar. Shishuan, bagaimana kalau kamu pergi saja? Zihan, jangan-jangan kamu suka sama Lu Fan. Kamu ngomong apa sih? Aku ini khawatir sama kamu. Wu Yuji, dia tidak akan begitu saja menerima. Nanti kalau dia bawa orang ke sini, itu akan jadi masalah. Kalau begitu ikut aku pergi. Lu Fan benar. Kita berdua tidak bisa apa-apa. Tinggal di sini. ITU hanya Hyacinth. Aku tidak bisa pergi. Dia tersinggung Wu Yujie karena menyelamatkanku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Shishuan, kamu pulang dulu. Setelah aku selesai menanganinya, aku akan meneleponmu. Bagaimana kamu menangani ini? Pengaruh keluarga Wu, bisakah kamu melawannya? Selain ayahmu dari keluarga Ye, tak ada orang lain yang mau peduli padamu. Bahkan jika ayahmu ingin mengurusmu, dia juga tak punya tenaga. Apalagi keluarga Zhao. Keluarga Zhao pasti tidak akan peduli padamu. Tidak mungkin meminta bantuan keluarga Zhao. Masalah ini, bisakah kamu menyelesaikannya? Kamu tinggal di sini. Satu-satunya guna, hanya berbagi penderitaan bersamanya. Aku benarkan. Aku. Wah, ternyata es terindah di Jiangcheng kita. Benar-benar jatuh hati ya. Shishuan, ini sudah waktunya apa? Masih main-main denganku. Cepat pergi. Kalau kamu tidak pergi, tidak sempat lagi. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Masalah ini dimulai karena aku. Serahkan padaku. Bibi kecil, lebih baik kamu pulang naik taksi sendiri. Biarkan aku menemani Fan Ge saja. Besok aku traktir makan. Jangan khawatir, masalah ini kita tidak perlu repot-repot lagi. Hahaha. Nak, aku kasih tahu kamu. Keluarga Wu sudah datang. Sekarang meskipun kamu berlutut minta maaf, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Dan kalian berdua cewek cantik. Tunggu sebentar. Lihat bagaimana aku menyiksa kalian. Hahaha. Manajer Wang, kenapa cuma kamu yang datang? Orang yang kamu bawa mana? Ji Shou, ayahmu menyuruhku menjemputmu pulang. Dengarkan baik-baik. Pertanyaanku. Aku tanya kamu. Orang yang aku suruh kamu bawa mana? Ya Shou, tolong tenang. Anda, silakan terima telepon dari kepala keluarga dulu. Wu Dashao. Jangan pergi dulu. Hari ini kamu tidak mau menghajar aku. Kamu ini. Kamu tunggu saja. Tante. Kamu tahu kan? Bai Shishuan bisa menyelesaikan masalah ini. Kenapa kamu masih menyuruhku turun tangan? Keluarga Bai punya pengaruh yang kuat. Kamu bisa menjalin hubungan baik dengannya. Itu akan menguntungkanmu di masa depan.
Kepala sekolah Bai, hari ini merepotkanmu. Tante terlalu sopan. Justru kamu memukul Wu Yujie. Sampai seperti ini, dia pasti tidak akan diam saja. Kamu harus lebih hati-hati. Aku akan menunggu di sini. Dia datang untuk membalas dendam padaku. Kamu harus memikirkan keselamatan tante juga. Pertimbangkanlah, kalau bukan untuk Zihan, aku malas peduli dengan hidup matimu. Dekan Bai bilang apa? Gak bilang apa-apa. Bibi dengar dari Zihan, kamu belakangan ini kurang sehat. Kalau kamu gak keberatan, aku bantu periksa nadi kamu. Iya, Bibi. Shishuan jago dalam pengobatan. Coba deh. Makasih ya Dekan Bai. Shishuan gimana? Bibi kamu cedera ya? Ini Sinyo, sudah lama banget kejadiannya. Sekarang udah nggak apa-apa lagi. Shishuan, ada nggak cara untuk mengobatinya? Aku sekarang masih belum bisa menyimpulkan. Harus periksa Bibi. Lebih lanjut dulu. Kalau kamu nggak sibuk, bisa ikut aku ke rumah sakit. Aku bikin pemeriksaan lengkap buat kamu. Ke rumah sakit kamu juga percuma. Tapi, kamu bisa tahu Bibi kurang sehat. Berarti kamu masih ada bakat. Gak mempermalukan rumah sakit kamu. Gimana kamu tahu aku nggak bisa? Aku bilang percuma ya percuma. Kalau penyakit Bibi gampang disembuhin. Ngapain nunggu sampai sekarang? Kamu, Dekan Bai, jangan berdebat sama Xiao Fan. Dia tebal muka. Kamu nggak bakal menang. Tubuhku ini, aku sendiri yang tahu. Butuh waktu buat pelan-pelan sembuh. Nggak usah repot-repot. Bibi, coba aja deh. Katanya nggak bisa sembuh. Kalau kamu beneran mau bantu Bibi, cariin aja satu jenis obat. Kalau bisa ketemu. Itu namanya jagoan. Apa bahan obatnya? Rumput naga. Apa itu? Kenapa aku belum pernah dengar? Itu cuma berarti pengetahuanmu kurang. Kalau kamu bisa temukan rumput naga, aku berhutang budi padamu. Enggak butuh. Kasih aku waktu sebulan. Aku kasih jawaban. Shishuan. Tante aku duluan bikin dia tenang. Setelah semuanya selesai, aku akan datang lagi. Pergi sana. Lu Xiao, aku sudah dapat petunjuk yang kamu mau. Di mana? Aku temukan orang yang menyerang kamu dan Nona Lu dulu. Sepertinya ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Dan sejak 2 tahun lalu, mereka mulai naik daun. Oke, aku paham. Keluarga Zhao lagi keluarga Zhao. Kalau kamu terus-terusan nyari masalah, jangan salahin aku. Ada apa? Oh, gak ada apa-apa. Cuma hal-hal sepele aja. Jangan lupa, lebih hati-hati. Kamu sekarang sudah masuk radar keluarga-keluarga besar. Apalagi, kayak Zhao Yichen tuh. APA bisa dia lakukan. Harus hindari kejadian kayak Zihan terjadi lagi. Aku paham. Tante tenang saja. Jaga dirimu baik-baik. Sisanya, aku yang urus. Masalah kita dengan keluarga Zhao, sudah saatnya kita selesaikan. Berani-beraninya mencuri tunanganku. Lu Fen, hari ini, aku akan membuatmu membayar. Oh ya? Zhao Dashao, bagaimana kau ingin aku membayar? Bagaimana kau bisa masuk? Ini rumahku. Aku tahu karena ini rumahmu. Makanya aku sengaja datang ke sini. Kalau tidak bukankah percuma? Kau mau apa? Tentu saja menagih utang. Orang-orang. Zhao Dashao, jangan buang-buang tenaga. Mereka sudah kuhabisi. Bai Feng, kau si imut ini. Kau bisa sampai di posisi sekarang. Itu semua berkat aku. Kau tidak boleh seperti ini. Kau. Pertanyaanku hanya sekali. Kalau tidak menjawab atau jawabanmu salah, hadapi sendiri akibatnya. Baiklah. Baik. 2 tahun lalu, apakah keluarga Zhao menerima perintah untuk memburu 2 orang? Ya. Siapa mereka? Aku tidak tahu. Aku bilang. Satu bernama Master Evo. Dia terus mencari 2 orang. Aku tidak tahu sisanya. Aku benar-benar tidak tahu. Master Evo. Benar? Ya ampun. Mau ngapain sih? Apa yang mau kamu tahu sudah aku kasih tahu semua. Jangan bunuh aku. Aku ini anak tertua keluarga Zhao. Aku keluarga Zhao. Keluarga Zhao. Keluarga Zhao sudah hampir punah. Kamu anak tertua keluarga Zhao, apa artinya? Bantu aku cari tahu tentang orang yang disebut Master Buddha ini. Aku ingin tahu, sampai mana dia menjangkau. Ya. Anakku.
Anakku, apa yang terjadi ini? Siapa yang melakukan ini? Cari tahu siapa pembunuh anakku. Aku akan membuatnya hancur berkeping-keping. Ya, apa yang sebenarnya terjadi ini? Kepala keluarga, seluruh ruangan sudah diperiksa. Tidak ditemukan barang berguna apapun. Apa? Kamu si imut ya? Anakku dibunuh orang. Kamu tidak bisa menemukan satu petunjuk pun. Beneran bisa makan. Kalau dalam 1 hari pembunuhnya tidak ditemukan, aku akan buat kalian semua ikut mati. Cari tahu. Ya. Anakku, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Wanita yang kamu inginkan semasa hidupmu. Sampai mati pun tidak bisa bertemu. Kamu mati tidak tenang ya? Tenang saja. Ayah pasti memenuhi keinginanmu. Aku akan membuat Lu Fen dan Ye Xihan ikut mati bersamamu. Halo, Master Buddha. Orang yang dulu itu sudah ditemukan. Bagus. Sangat bagus. Lu Fen, akhirnya aku menemukanmu. Tunggu aku menangkapmu. Aku akan membawamu kembali untuk mendapatkan hadiah. Lu Xiao, Enderman Carry Soya. Tentang Master Buddha, seberapa banyak yang Anda tahu? Master Buddha, dia adalah pemimpin bawah tanah seluruh Jiangzhou, penyandang dana di balik keluarga Zhao. Keluarga Zhao bisa seperti sekarang ini, semua berkat dukungannya. Tapi, aku dengar dia akan mengadakan pesta ulang tahun malam ini. Pesta ulang tahun. Benar? Sebagai pemimpin bawah tanah, dia akan mengundang semua tokoh terkemuka di Jiangzhou untuk merayakan ulang tahunnya. Pada pesta ulang tahun hari ini, semua tokoh terkemuka akan hadir semuanya. Master Buddha ya, bagus. Siapapun yang menyakiti bibiku, aku tidak akan melepaskannya. Pesta ulang tahun malam ini akan menjadi makan malam terakhirmu. Apa yang kalian berdua rencanakan? Apakah ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku? Mana ada yang kusembunyikan darimu? Apakah kau menganggapku bodoh? Kalian berdua hampir menuliskan kata menyembunyikan Di dariku. wajah Kalian benar-benar pikir aku tidak bisa melihatnya. Katakan, apa yang kalian rencanakan di belakangku? Benar-benar tidak ada yang disembunyikan darimu. Aku dan Bai Feng sedang berbicara di sini. Tidak mau mengatakannya, maka jangan cari aku lagi. Xihan, beri aku beberapa hari lagi. Setelah aku menyelidiki semuanya, aku pasti akan menjelaskan semuanya kepadamu. Kecuali si brengsek ini mengejar dan memintaku untuk tinggal. Aku tidak akan memaafkannya. Bai Feng, Zhao Yichen sekarang sudah mati. Keluarga Zhao mungkin akan nekat. Kamu kirim beberapa orang untuk melindungi Xihan. Pastikan keamanannya. Lu Fen si brengsek ini, kalau tidak datang untuk menahan aku, sekali, tidak 2 kali, aku pasti tidak akan memaafkannya. Lu Fen, kamu brengsek. Bai Feng, ikuti dia. Keluarga Zhao sangat mungkin akan bertindak terhadapnya. Kamu harus jamin keamanannya sendiri. Sekarang juga. Baik, aku akan pergi sekarang. Lu Fen ini tidak datang menahan aku sudah, malah di depan mataku bersama Bai Feng si jelmaan rubah itu. Bercinta, sungguh membuatku marah. Kedepannya jangan harap aku memaafkannya. Kalian mau apa? Hei, kamu ngapain? Mobil aku beli, di kartu ada 1 juta. Password 66. Hei, maksudnya apa? Hei, ini bukan menantu keluarga Ye. Dia tidak di rumah cuci baju masak. Datang ke pesta ulang tahun Evo Ye buat apa? FOY mana? Keluar. Lu Fen, kamu tidak bersama wanita itu sih. Ikut mati bareng anakku. Datang ke pesta ulang tahun Evo Ye buat apa? Antar kalian pergi. Sombong. Aku belum cari kamu. Kamu malah datang sendiri. Hari ini aku akan membuatmu membayar atas kematian anakku. Sejak kamu menyakiti bibiku, mengejar kami hari itu, kamu seharusnya sudah tahu akan berakhir seperti ini. Hari ini kamu dan juga FOY, orang yang menyakiti bibiku, semuanya tidak akan luput. Sombong sekali. Evo Ye adalah raja bawah tanah di Jiangcheng. Ingin membuat kami membayar. Sebaiknya kamu pikir dulu, apakah kamu punya kemampuan itu? Nanti kamu akan tahu di mana FOY. Cepat keluar. Kurang ajar. Di wilayah Evo Ye masih berani bersikap seperti itu. Sekarang akan kuberi kamu merasakan apa akibatnya bagi orang yang menantang kami. Tangkap dia. Lu Fen, aku tahu kamu jago bertarung. Untuk menghadapimu, aku sengaja meminta 2 ahli. Mereka adalah pembunuh kelas atas. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Sekarang juga. Ayo mulai. Bicara. Kenapa diam saja? Apa kamu takut? Karena 2 ahli yang kupanggil. Kalau mau bertarung cepat saja. Jangan berlama-lama. Seperti perempuan. Baik. Kamu benar-benar tidak tahu maut. Ayo serang.
Sekarang apakah aku layak? Lu Fan, kamu memang jago bertarung. Tapi apa gunanya? Aku beritahu kamu. Istrimu Ye Zihan ada di tanganku. Kalau kamu tidak ingin dia celaka, dengarkan aku. Si tua. Kamu berani menculik istriku. Perlihatkan padanya. Tidak menyangkakan, Lu Fan, istrimu malah jatuh ke tanganku. Aku bisa memperlakukannya sesuka hatiku. Hahaha. Baiknya kau lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Kau berani membunuhku. Coba kau bunuh aku. Lihat apakah istrimu masih bisa hidup. Ayo. Ayo bunuh aku. Aku akan membuatmu tidak pernah melihat istrimu lagi. Ayo. Si tua. Kau sedang bermain api. Kenapa jadi pengecut? Jago bertarung pun percuma. Seperti si imut ini. Sekuat apapun, hanya akan kujadikan di bawah kakiku. Aku sarankan, sadarilah kenyataan. Jika tak ingin istrimu mati, sekarang juga berlututlah padaku. Kau sedang mencari mati. Aku memang mencari mati. Lalu bagaimana? Aku penasaran. Bagaimana si cantik Ye Zihan benar-benar mati? Si tua. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku bunuh seluruh keluargamu. Sampai sekarang masih keras kepala. Aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak berlutut padaku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Aku sangat marah sekarang. 2, 3, panggil orang, telepon, kirim video. Biarkan si imut ini melihat bagaimana istrinya kumatikan. Tidak perlu repot Tuan Zhao menelpon. Aku datang sendiri. Ye Zihan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Untungnya Kak Bai datang tepat waktu dan menyelamatkanku. Kamu baik-baik saja, itu yang penting. Kerja bagus. Ye Zihan, kok kamu bisa ada di sini? Orang yang kukirim untuk menangkapmu mana? Cuma 2 orang kecil yang kau kirim. Aku Kuma, Garrett Hanyor. Langsung kuhabisi mereka. Sekarang mungkin sudah ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Bai Feng, kamu cuma bos kecil di bawah tanah. Bersih macam-macam sama orangku. Keluarga Shaoku ini didukung oleh Buddha. Kalau dia mau, secepat kilat bisa menghabisi seluruh keluargamu. Buddha keluarga Zhao. Setelah malam ini, mereka berdua akan dihapus namanya. Omong kosong. Keluarga Shaoku ini adalah bawahan Buddha. Walaupun 300 tahun lagi. Kilyarga Zhaoku tidak akan pernah musnah. Begitu naif. Aku biarkan kamu hidup. Justru supaya kamu bisa lihat bagaimana Buddha akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Enggak cuma kamu, tapi juga istrimu. Ye Zihan, aku akan menghancurkan kalian berdua. Masalah antara aku dan kamu tidak akan pernah selesai. Si tua bangka, kamu pikir kamu siapa? Mengandalkan Buddha untuk melindungimu semena-mena. Hari ini akan kuperlihatkan padamu bagaimana pelindungmu akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Buddha, keluarlah kau. Lu Fan, kamu benar-benar sedang mencari mati. Kamu sudah menghina Buddha. Dia akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Lu Fan, lebih baik kita pergi dulu. Master Buddha adalah raja bawah tanah Jiangsu. Dengan kekuatannya, keluarga Ye kita tidak akan mampu melawannya. Tenang saja, saya di sini tidak ada masalah. Tapi saya dengar mereka bilang, posisi Master Buddha di Jiangsu sangat kuat. Kita benar-benar tidak bisa melawannya. Ayo kita pergi. Sekarang ingin pergi. Terlambat. Hari ini adalah pesta ulang tahun Master Buddha. Dia Lu Fan di pesta ulang tahun Master Buddha. Bicara senaknya, mengenai Master Buddha. Hari ini hanya ada satu jalan mati. Bahkan Yesus datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kalian berdua orang tua belum mati. Bagaimana saya bisa pergi? Hari ini saya akan tunjukkan padamu bagaimana orang yang kamu andalkan akan saya hancurkan dengan tangan saya sendiri. Master Buddha akan segera tiba. Saya ingin melihat. Ketika Master Buddha datang, apakah kamu masih akan begitu sombong? Master Buddha, cepat keluar. Anak muda, jangan terlalu sombong. Lu Fan, bukankah kamu mencari Master Buddha? Silakan. Zihan, kamu dan Bai Feng tunggu di sini. Saya akan segera kembali. Tidak, saya akan ikut denganmu. Dengar, tempat itu sangat berbahaya. Bai Feng, jaga dia. Ayo pergi. Saya pikir sekarang kamu harus memberai Lu Fan sedikit kepergian. Dia pasti akan baik-baik saja. Master FO, saya sudah bawa orangnya. Master FO. Dia adalah Lu Fan. Bagus. Kamu tahu tidak? Saya mengundangmu bertemu. Oncek API. Dibunuh oleh saya. Anak muda, kamu cari mati. Lu Fan. Kamu memang pandai bercanda. Hari ini, saya memanggilmu dan kepala keluarga Shao datang bersama. Untuk menyelesaikan masalah antara kamu dan kepala keluarga Shao. Kalian berdua tidak perlu bertarung sampai mati. Masalah ini sudah selesai. Damai saja. Anggap saja kamu memberi saya sebuah muka.
Kasih muka. Bagaimana kamu tidak berniat memberi saya muka? Kamu siapa? Sampai-sampai saya harus memberi kamu muka. Anak muda, jangan terlalu sombong. Yang duduk di depanmu adalah bos bawah tanah Jiang Cheng. Satu kalimat darinya bisa membuatmu hancur lebur. Saya beri kamu kesempatan terakhir. Masalah antara kalian berdua sudah selesai. Damai saja. Kamu setuju? Atau tidak setuju? Saya damai saja. Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Saya bilang akan membuat keluarga Zhao punah. Janji saya tepati. Anak muda, jangan terlalu angkuh. Hati-hati terperosok di selokan. Akhirmu akan sama seperti orang tua keluarga Zhao ini. Kalian semua tidak akan bisa kabur. Hila-hila. Sebuah si imut berani bicara seperti itu sama si Buddha. Benar-benar sudah keterlaluan. Sudah, jangan banyak bicara. Kalian mau mati satu-satu atau mati bersama? Lu Fen, kamu benar-benar mau melawanku. Sejak kamu membuat terluka saat itu juga, aku sudah bersumpah tidak akan balas dendam sampai mati. Anak kecil sombong. Mau melawanku. Kamu pantas. Ayo beri dia pelajaran. Ya? Berani bicara seperti itu sama si Buddha. Kamu siapa sih? Sekarang, kamu bilang aku pantas atau tidak? Anak kecil, aku peringatkan kamu jangan mendekat. Berisik. Anak kecil, kamu benar-benar pikir bisa mengalahkanku. Tidak mencoba bagaimana tahu? Kamu sudah tua bangka. Tidak lama lagi mati. Mending biar aku latihan. Awalnya rencana beberapa hari lagi baru cari masalah sama kamu. Tidak disangka, kamu malah duluan. Karena kamu sendiri tidak tahu diri. Maka jangan salahkan aku kalau aku tangkap kamu. Dan persembahkan ke dia untuk dapat hadiah. Hah, kemampuanmu cuma segitu. Tidak lebih dari itu. Belum cukup buatku latihan. Lu Fen, kamu sebenarnya bisa membunuhku. Kenapa masih membiarkanku hidup? Membunuhmu mudah. Tapi yang aku mau, bukan cuma membunuhmu. Ngomongin soal ini. Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang ngirim kamu buat nangkep aku? Ya udah. Cuma bisa nyalahin kamu aja. Karena kamu punya nasib yang terlalu besar. Asal bisa nangkep kamu. Aku nggak cuma bisa kuasai dunia bawah tanah. Tapi juga bisa jadi Raja Jiangzhou. Kuasai Jiangzhou. Ini yang dijanjiin keluarga Long buat kamu. Kalau bisa nangkep aku. Ngomong. Kamu dari faksi mana di keluarga Long? Kamu, kok kamu tahu? Kalau keluarga Long yang nyuruh aku. Seharusnya aku jadi penerus keluarga Long. Ngomong. Gimana aku bisa tahu? Lu gak apa-apa kan? Zihan, kok kamu bisa dateng? Tante bilang sama bapak, nyari si FOY. Ya udah kita ikut aja. FOY. Akhirnya jatuh ke tangan gue. Gue lihat kamu mau ngapain lagi. Mau kabur kemana? Udah deh, jangan banyak akal. Ada kita di sini. Lu nggak bakal bisa kabur. Situasinya berubah. Lu Fen udah balik. Sial. Nggak bisa ngehentiin dia. Dia ngapain tadi? Dia pakai jurus rahasia ngirim pesan. Sekarang kill your long pasty order tahu. Apa yang terjadi di sini? Xiao Fen, selanjutnya kamu mau ngapain? Kalau nggak bisa sembunyi, ya udah nggak usah sembunyi. Balik ke ibu kota, bayar hutang darah dengan darah. Zihan, tinggal di dekat aku bakal bahaya. Kamu masih mau ikut aku? Aku mau.